Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Kori Pamela Oktaviani. Saya merupakan guru kimia kelas 11 di SMA Alpha Centauri Bandung. Pada praktik baik kali ini, saya akan berbagi mengenai implementasi kurikulum merdeka di SMA Alpha Centauri Bandung, khususnya di pelajaran kimia kelas 11. Sejak menerapkan kurikulum merdeka di tahun 2022, SMA Alpha Centauri telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya, pelaksanaan refleksi dan evaluasi program menjadi lebih terbuka sehingga meningkatkan keterlibatan seluruh sivitas akademika sekolah dalam mewujudkan minat dan bakat, pengembangan karakter, serta capaian pembelajaran peserta didik. Penerapan kurikulum merdeka bagi pembelajaran kimia menjadi tantangan bagi kami dalam menentukan materi di tiap fasenya, serta memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dan berkreasi dalam proses pembelajaran, namun tetap menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajarannya diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum merdeka juga memberikan tantangan kepada siswa dalam mengembangkan dimensi bernalar kritis dan gotong royong. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran, proyek, dan tugas-tugas yang telah mereka laksanakan. SMA Alpha Centauri merupakan sekolah yang berada di tengah kota Bandung. Peserta didiknya sangat cakap dalam menggunakan teknologi. Kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan gadget dapat mendukung mereka dalam memperoleh informasi secara cepat. Akan tetapi, hal ini pun dapat menjadi bumerang bagi mereka apabila tidak disertai dengan kemampuan berpikir kritis. Karena dapat menjadikan peserta didik hanya sebagai penerima informasi, tanpa disertai dengan penyaringan ulang informasi yang telah diperoleh. Selain itu, pengaruh negatif gadget lainnya adalah membentuk karakter individualis peserta didik. Peserta didik kelas 11 yang saya ajar merupakan angkatan pertama yang melakukan kurikulum merdeka di SMA Alpha Centauri. Mereka sudah beradaptasi dengan kurikulum ini melalui kegiatan belajar mengajar serta beberapa proyek yang telah mereka lakukan di kelas 10. Generasi Z merupakan sebutan bagi mereka yang lahir di era digital yang serba cepat dan mudah. Akses tak terbatas pada gawai dan media sosial membawa tantangan tersendiri bagi guru-guru di dunia pendidikan. Selain harus mengikuti perkembangan zaman dengan melek teknologi, guru-guru juga dituntut untuk mampu membentuk karakter generasi Z. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, peserta didik mampu dengan mudah mencari jawaban setiap pertanyaan yang diberikan guru melalui AI. Kemudahan ini dapat memberikan dampak negatif untuk peserta didik yang memiliki karakter malas. Karena peserta didik menjadi tidak kritis dan langsung menerima jawaban-jawaban yang tersedia pada AI, tanpa mengkonfirmasi kembali dari sumber bacaan-bacaan yang terpercaya. Selain itu, perkembangan zaman membuat generasi Z asik sendiri dengan gadgetnya. Hal ini membuat mereka lebih mementingkan gadget dibandingkan berkomunikasi dengan orang sekitar. Minimnya interaksi dapat membuat generasi Z memiliki karakter tidak peduli. Dari fenomena-fenomena di atas, kita sebagai pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang membiasakan peserta didik berpikir kritis dan bekerja sama atau bergotong royong sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik diberikan artikel yang berisi fenomena mengenai pembentukan batu ginjal pada tubuh manusia. Berdasarkan artikel tersebut, peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dalam mengaitkan antara fenomena dengan materi KSP yang sudah dipelajari. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan pematik untuk merangsang kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Namun, guru pun memberikan batasan dan konfirmasi atas setiap jawaban dari peserta didik. Hal ini bertujuan agar jawaban peserta didik tetap terarah pada topik yang sedang didiskusikan dan tidak ada peserta didik yang miskonsepsi dengan jawaban peserta didik lain yang tidak sesuai. Setelah melakukan proses tanya jawab, peserta didik diarahkan untuk melaksanakan praktikum. Di awal pembelajaran, setiap kelompok ditekankan untuk selalu bertanggung jawab atas alat-alat yang digunakan selama praktikum. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk meliterasi setiap langkah-langkah pengerjaan praktikum dan berbagi tugas dengan teman-teman sekelompoknya. Hal-hal tersebut bertujuan agar peserta didik dapat bekerja sama atau bergotong royong dalam melaksanakan praktikum, sehingga tujuan akhir praktikum dapat tercapai dengan baik.
Untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah diterapkan kepada peserta didik, kami mewawancari 3 peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesan dan pesan dari pembelajaran yang sudah diikuti, tantangan yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran, dan manfaat yang mereka peroleh setelah melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran hari ini sangat mengasyikan dan tidak membosankan. Pada pembelajaran hari ini juga, saya jadi bisa langsung mengaplikasikan pembelajaran yang telah dipelajari di kelas sebelum-sebelumnya. Pada pembelajaran hari ini juga, saya jadi paham bahwa pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan kita dianjurkan untuk memperbanyak minum air putih supaya kita terhindar dari penyakit batu ginjal. Tantangan yang kami hadapi dalam praktikum kali ini adalah bagaimana kita membagi job desk masing-masing orang. Di praktikum kali ini ada beberapa tugas nih, seperti mengerjakan LKS, mengambil alat dan bahan, mencuci alat dan bahannya juga, dan juga mereaksikan. Dengan begitu, dengan kita membagi-bagi tugas, pekerjaan lebih mudah. Begitu. Tantangan dari kelompok kami yaitu ketika kami harus menentukan hipotesa apa kaitannya antara pembentukan proses batu ginjal dengan materi KSP yang sedang kami pelajari. Tentunya dalam proses pembelajaran tadi, kelompok kami juga harus berpikir kritis untuk menemukan jawaban apa yang terkait dengan hal tersebut. Karena pada awalnya kami kira kayak nggak ada hubungannya antara proses pembentukan batu ginjal dengan kimia, khususnya materi KSP ini. Dan terkhusus kita juga untuk menemukan jawaban itu harus memperbanyak literasi, dan itu merupakan tantangan buat kelompok kami. Manfaat yang kita rasakan biasanya banyak sekali. Salah satu yang terbesarnya adalah kemampuan kita dalam ilmu praktikum ini lebih berkembang lagi. Bagaimana kita memindahkan cairan dari suatu botol ke dalam tabung yang sudah disediakan, dan juga bagaimana kita bisa menjaga barang-barang yang ada di lab kimia tersebut. Nah, selain itu juga komunikasi kita dalam kerjasama tim juga pastinya lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya ada leadership, nah leadership itu akan lebih diasah dalam kerjasama tim ini. Selain itu juga bagaimana kemampuan cara kita berpikir kritis. Terlebih lagi, ternyata ilmu kimia ini tuh tanpa kita sadari banyak terjadi atau banyak kita ketemui di kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya batu ginjal ini ternyata adalah di ilmu kimia itu QSP dan KSP, di mana kalau larutan molaritas lebih besar maka akan terbentuknya endapan seperti batu ginjal. Dan salah satu yang bisa kita cegah untuk mengatasi batu ginjal ini dengan mengonsumsi banyak minuman air putih. Berdasarkan hasil wawancara, proses pembelajaran dengan metode ini mampu membantu peserta didik untuk memahami materi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Di samping itu, peserta didik juga mendapatkan tantangan saat diminta untuk mengaitkan fenomena dalam artikel. Tantangan terbentuknya batu ginjal pada tubuh manusia dengan materi KSP yang sedang dipelajari dan mengaplikasikannya. Peserta didik juga merasa tertantang karena harus bekerja sama dengan kelompoknya ketika melaksanakan praktikum, agar praktikum dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Thomas Alva Edison melalui penalaran kritis melihat lingkungan sekitar gelap gulita, dia terinspirasi menciptakan lampu pijar agar dapat digunakan banyak orang untuk menerangi kegelapan malam. Untuk mengasah kemampuan bernalar kritis, dalam pendidikan dasar dan menengah dibutuhkan arahan yang kuat dari seorang pendidik agar siswa tidak salah arah. Kemampuan bernalar kritis diperlukan oleh peserta didik karena menjadi modal penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Peserta didik dapat menemukan kebenaran dari suatu informasi yang diterimanya dengan menggunakan cara pikir yang logis sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dengan pembiasaan ini, semoga peserta didik semakin inovatif, dapat diandalkan dalam segala situasi, memahami pemikiran orang lain, dan mampu bersikap mandiri. Sedangkan gotong royong menjadi nilai kunci dalam kurikulum Merdeka. Ia tidak hanya menekankan pada kolaborasi dan kerjasama, tetapi memperkuat rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui gotong royong, pelajar Indonesia akan mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan bersama secara sukarela, sehingga hasil dari kegiatan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Demikian praktik baik yang dapat kami bagikan di SMA Alpha Centauri, khususnya pada pembelajaran kimia kelas 11. Saya yakin Bapak Ibu Guru dapat memiliki strategi terbaik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya melalui proses pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga tujuan kurikulum Merdeka dapat tercapai. Semoga apa yang sudah kami bagikan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Alpha Centauri, takwa cerdas.